mewabah gitu ya. Mungkin tanggapannya seperti apa nih? Ini bukan mau ikut wabah lagi, sudah wabah besar. Jadi ada beberapa kabupaten yang sudah konfirmasi dan saya yakin beberapa kabupaten yang itu tinggal peluang saja ya. Ini tanggapan saya ini memang semua tidak siap ya. Responnya juga sangat lambat dan saya khawatir BPMK akan semakin sulit dan dikendalikan. Oke, ini menyambung soal lambat tadi kan memang kemarin sebenarnya upayanya berarti kurang maksimal dalam segi pencegahan ya Pak? Protokolnya sederhana, kok ya. Protokolnya begitu ada suatu penyakit yang diduga PMK, yaitu lepu, kemudian mulut penuh air liur, kemudian pincang, itu harus dianggap PMK dan wilayah ditutup sementara. Begitu dikaji ternyata bukan PMK, silakan buka. Begitu dikaji ternyata PMK, dievaluasi berapa dana tersedia, berapa sumber daya tersedia, baru dilakukan untuk meminimalisir wabah. Nah, itu istilahnya 3E, early reporting yang dilaporkan awal ini oleh Ternak, early detection oleh petugas dan early action, early response atau respon awal. Nah ini karena kejadiannya kan sekitar data saya menunjukkan sekitar awal Juni sudah kejadian di Bali dan baru diumumkan awal Juli. Jadi ada 1 bulan belum ada aksi yang memadai dan baru diumumkan dan itu sudah terlambat. Dan yang kedua, saya mendapat informasi bahwa banyak sapi yang sakit itu yang masih dinegosiasikan untuk potong paksa. Itu sampai sekarang mungkin belum dipotong paksa ya, itu sudah menyebar kemana-mana. Jadi satu poin bahwa virus PMK ini virus yang sangat menular, mudah menular. Ibarat kata hanya butuh satu virus saja maka seluruh Bali bisa tertular. Hanya butuh satu saja. Kemudian yang kedua, dia bisa menyebar lewat angin. Sehingga perintah yang pertama mestinya adalah tutup wilayah dan stand still order. Hewan diam di kandang, itu kuncinya. Nah ini sudah tidak dilakukan. Nah sekarang sudah lebih dari sebulan, baru akan dilakukan dan bahkan masih negosiasi. Itu saya sangat pesimis bahwa wabah ini bisa dikendalikan. Oke, nah dengan bantuan vaksin yang sudah 100.000 dosis ini mungkin tanggapannya seperti apa nih? Sekali lagi vaksin juga saya masih ada pertanyaan. Vaksinnya itu belum, ini hanya saya melihat ada aura panik ya. Jadi wabah panik ini sedang melanda pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akibat gagap dalam antisipasi PMK. Vaksin ini belum tentu juga, ini kan sekedar hanya melakukan sesuatu, belum tentu efektif karena vaksin yang dipakai itu dari banyak wilayah ya, untuk ada yang dari Eropa, ada dari Asia, ada dari Amerika Selatan vaksinnya yang belum tentu cocok dengan virus di Indonesia, virus di Bali. Ini kelihatannya hanya budaya panik, jadi manajemen panik sekali untuk mengatasi itu karena baru sadar bahwa dampaknya luar biasa besar. Oke, nah dengan banyaknya ini permasalahan, mungkin solusi yang ditawarkan kepada pemerintah apa Pak? Saya lihat bahwa pemerintah dan masyarakat ya, di masyarakat itu harus berkontribusi besar. Ini adalah mengatasi PMK, ini adalah untuk masyarakat jangka panjang. Kita mohon diingat bahwa kita akan hidup dan perlu hidup dalam jangka panjang, bukan hari ini saja. Sehingga masyarakat harus berpartisipasi. Dalam kasus ada kecurigaan, satu pesan saya, diam di tempat, jadi hewan diam di kandang. Kalaupun kemudian segera lapor ke dinas, kalaupun PMK dan hendak dipotong, hendaknya dipotong hanya di tempat di kandang itu, jangan dibawa keluar. Dan kemudian semua pemotongan ini harus diawasi dan oleh dinas peternakan, termasuk hewan-hewan yang tidak tersangka, tidak menunjukkan gejala. Ini yang lain. Kemudian yang vaksin, apalagi vaksin mungkin ada beberapa yang efektif, tapi usahakan kemudian kalau saya lihat dari pemerintah, vaksinnya di daerah yang belum tertular dulu. Jangan ini terbalik, justru vaksin di daerah tertular
di sana virus sudah kemana-mana, dan mohon diingat bahwa kita dokter hewan atau tukang vaksinasi bisa menjadi sumber penularan untuk penyakit berikutnya. Kalau misalnya slide-nya tidak diganti, orangnya tidak disiplin dengan ganti pakaian atau bersih dan sebagainya, maka berpeluang menularkan penyakit. Jadi vaksin bisa menolong, tapi harus dipilih dulu. Hanya pertama kali adalah selamatkan dulu hewan-hewan yang belum tertular. Jangan sebaliknya. Sekarang ini saya lihat mereka juga fokus di daerah yang kota. Seperti itu. Oke. Nah, terkait lockdown yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu apakah telat, efektif, gantinya atau bagaimana? Lockdown itu artinya atau hewan di Bali tidak boleh keluar Bali. Yang dari luar tidak masuk Bali. Tetapi hewan masih bisa berkeliaran di Bali. Ini masalah ini. Lockdown itu mesti disertai dengan standstill order. Hewan diam di kandang. Tanpa itu, saya yakin, saya pesimis sekali bahwa FPMK ini bisa bisa dikendalikan dengan baik di Bali. Berarti kondisinya akan semakin meluas dalam waktu dekat ya, Pak? Ya, sangat meluas, dan pemahaman masyarakat juga masih kurang. Yang menganggap bahkan pemerintah juga bahwa ini hanya menyerang sapi, tidak menyerang domba, kambing, babi. Babi, domba, kambing itu berpotensi tertular, tetapi memang gejalanya lebih ringan sehingga mungkin sulit dilacak oleh pemerintah secara klinis. Ini yang membuat sekali lagi dengan pemahaman yang kurang seperti ini, kemudian program yang terlambat, dan kemudian fokus vaksinasi itu saya kira kurang strategis. Saya khawatir PMK tidak terkendali juga. Oke, ini kan juga menyambut Idul Adha yang besok ini sebenarnya. Mungkin apakah sebenarnya kita mengkonsumsi daging sapi dan kambing ini aman untuk perayaan Idul Adha? Mengkonsumsi aman. Ya, pertama itu kita sudah semua agama saya kira mengajarkan hanya memotong hewan yang sehat. Dan gitu ya. Itu mari kita pakai itu. Jadi kalau tidak, mohon diperhatikan. Kambing, domba, babi tidak akan jadi hewan kurban, tapi kambing, domba ini biasanya tidak jenisnya ringan, jadi mohon diperhatikan itu. Jadi mari kita tetap melakukan Idul Adha. Kalau bisa kambingnya itu hanya dari desa itu. Ya, sudah sekali sekarang banyak orang membuat pos penjualan kambing kurban yang entah dari mana kambing itu. Itu saya kira sekali lagi ini ada risiko bahwa PMK tidak akan bisa sulit dikendalikan di Bali. Oke, mungkin harapan dan himbauan terhadap masyarakat dan peternak mungkin seperti apa besarnya, Pak? Saya kira itu tadi, ini peternak wajib menyukseskan penanggulangan PMK. Kalau ada kecurigaan PMK, diam di tempat. Jadi pertama itu adalah diam di tempat. Kemudian yang kedua, sanitasi kandang. Jadi virus ini mudah sekali kok dinantikan dengan misalnya dengan kaporit, ya, dengan clean misalnya, itu mudah sekali. Sering menyemprot kandang. Kalau bisa kemudian kandang itu diselimuti atau di dindingnya itu ada paranet, ya, tidak lalat nyamuk tidak masuk, dan kemudian kandang rutin setiap 10-15 menit, itu paling tidak 30 menit sekali itu didesinfeksi dengan desinfektan yang murah saja. Ini kita pakai dengan baik. Saya kira sekali lagi itu, jadi itu yang masyarakat harus ikut berkontribusi bahwa ini program-program pemerintah. Ya. Penanggulangan PMK ini untuk masyarakat, untuk peternak jangka panjang. Itu pesan saya. Terima kasih. Satu lagi mungkin mengingat COVID di Bali ini kan agak kembali naik nih. Mei 4, Mei 5 mungkin tanggapannya dari Mbak Mas. Saya kira itu musim. Jadi selalu peningkatan itu mulai di Juni, Juli, Desember, Januari, Juni, Juli, Desember, Januari. Ini pola, jadi pasti akan ada peningkatan juga. Tapi mesti tidak membuat kita khawatir. Jadi intinya adalah yang indikator utama yang selalu saya pantau adalah tingkat hunian rumah sakit dan jumlah orang meninggal dunia ini relatif masih stabil rendah. Jadi mestinya tidak harus tertentu. Tugas kita bersama juga. Sekali lagi, mari kita cerdas melakukan prokes. Kita harus membuat memakai masker ketika memasuki daerah yang tertutup, ber-AC dan berkerumun. Tidak ada pilihan, pakailah masker. Kalau
Kalau sudah di luar silakan G+2. Saya kira itu satu. Terima kasih Iya. Mas.